siapapun yang masih malas sholat, siapapun yang masih azan berkumandang, tidak ada uzur, dia malas untuk sholat, diundur-undur sampai mau habis waktunya. Siapapun yang masih malas sholat, malulah dia dengan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan berkumandang, malas untuk segera, malu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi kita nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Pak, semangat untuk menjaga sholat, harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Para alim, para ulama, para ustadz, ustadzah, tokoh masyarakat, sesepuh, para umara yang hadir, yang semuanya sangat saya muliakan, saya hormati, seluruh jamaah, bapak dan ibu semua, semoga kita semuanya Allah karuniakan kesehatan lahir dan batin, kelapangan rizki yang halal dan barakah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak cucu yang salih dan salihah, semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini bisa hadir pengajian ramai sekali. Ini bagi yang tidak tahu kalau pengajian, mungkin orang lewat-lewat ini Bu bisa jadi lihat, oh itu penghitungan suara Kak Mari-Mari katanya. Padahal sudah berapa hari itu. Nah, padahal ini pengajian. Alhamdulillah. Kita bersama akan membahas tentang momentum Isra dan Mi'raj. Juga nanti kita membahas tentang keutamaan dan amalan bulan Sya'ban, karena kita sudah ada di bulan Sya'ban sekarang, baru meninggalkan bulan Rajab, bulan yang di dalamnya ada momentum Isra dan Mi'raj. Kalau cukup waktu sampai dengan keutamaan dan amalan di bulan Sya'ban.
tentang Isra dan Mi'raj ini, Bapak Ibu sekalian, para ulama masih berbeda pendapat tentang kapan persisnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Tanggalnya, tahunnya, itu para ulama berbeda pendapat. Kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kitab Sirah Nabi karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, disebutkan ada sekitar 6 pendapat. Dalam kitab yang lain disebut ada sekitar 15 pendapat, belasan. Jadi para ulama beda pendapat kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Salah satu di antara pendapat-pendapat itu yang menyebut bahwa terjadinya Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab tahun 10 kenabian. Siapa yang berpendapat ini? Nama ulamanya Al-Mansur Furi. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti Isra Mi'raj itu tidak 27 Rajab, salah itu. Oh, memang ada perbedaan pendapat di antara ulama. Lalu siapa yang menyebut 27 Rajab? Namanya Al-Mansur Furi. Ini berpendapat bahwa terjadinya Isra Mi'raj 27 Rajab tahun 10 kenabian. Tahun ke-10 ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi nabi. Ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang ke saya, Bapak Ibu, Ustadz, berarti ada 6 pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Iya. Tapi di negara kita yang diambil 27 Rajab. Iya. Jadi hari libur 27 Rajab. Ustadz, demi menghargai perbedaan, karena ada 6 sampai 15 perbedaan pendapat, gimana demi menghargai perbedaan itu? Kalau libur nasional kita 6 sampai 15 hari saja. Ini namanya bukan menghargai perbedaan ini Pak. Ini saking males kerja saja. Agaknya pengen banyak liburnya. Nah, itu perbedaan pendapat. Apa yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini? Banyak. Isra dan Mi'raj ini banyak orang menyebut tentu yang paling banyak dibahas hikmah tentang sholat. Tapi saya ingin menarik lebih banyak kepada keimanan terhadap yang gaib atau terhadap sesuatu yang di luar nalar logika manusia. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu mukjizat yang akal kita tak mampu mencerna, tapi harus kita imani dengan keimanan kita. Bagaimana Pak kisah Isra dan Mi'raj itu? Disebutkan dalam Al-Quran, ada di surat Al-Isra ayat pertama, ada juga di surat An-Najm. Kita ke surat Al-Isra dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi sekelilingnya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Pak, dari Masjidil Haram di Makkah
ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu luar biasa, Pak. Kalau saya setiap pulang ke kampung halaman, mungkin saya pernah cerita, kampung halaman saya mesti melewati dua kota yang namanya mirip dengan negeri Islam di dunia. Apa itu? Kalau saya pulang kampung mesti lewat negeri Syam dan kota Mekah. Memang Ustadz rumahnya di mana? Di Sumeneb, Madura. Kok bisa lewat negeri Syam? Negeri Syamnya Syampang, Pak. Syampang. Mekahnya mana? Mekasen katanya, alias Pamekasan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu setelah itu Mi'raj ke langit ke-7. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi itu ketika Mi'raj di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu setelah itu Nabi diperlihatkan namanya Baitul Ma'mur, didampingi malaikat Jibril. Apa itu Baitul Ma'mur? Tempat ibadahnya para malaikat, masjidnya para malaikat di langit ketujuh. Lalu setelah itu Nabi diajak melihat surga, melihat neraka. Lalu kemudian diajak ke Sidratul Muntaha, batas terakhir Nabi ketika dipanggil menghadap Allah untuk menerima solat, kewajiban solat yang awalnya 50 waktu sehari semalam. Para ulama beda pendapat apakah Nabi bisa melihat Allah saat itu atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bisa, tapi kebanyakan ulama mengatakan Nabi tak melihat Allah secara langsung. Lalu Nabi pun mendapatkan perintah solat yang 50 waktu. Ketika akan pulang bertemu Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa alaihi salam, kembali kepada Tuhanmu, umatmu akan kesulitan, minta keringanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun minta keringanan, dipotong jadi 40 waktu. Ketemu lagi dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, kembali kepada Tuhanmu minta keringanan. Minta keringanan lagi, dipotong lagi jadi 30. Terus bolak-balik sampai akhirnya dipotong jadi 5 saja. Setelah 5, kata Nabi Musa, kembali kepada Tuhanmu minta keringanan lagi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad raja'tu ila rabbi hatta stahyaitu. Aku sudah kembali berulang kali menghadap Allah sampai aku malu rasanya. Sudahlah, 5 waktu ini sajalah. Lalu kemudian Nabi pun kembali lalu menyampaikan perintah Allah untuk sholat 5 waktu ini. Ada yang menarik dari sini, Pak. Sebelum kita bicara tentang gaib, kita ambil sisi sholatnya dulu sedikit saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah minta keringanan kepada Allah kalau diperintah. Tidak minta keringanan. Disuruh sholat malam, Nabi sampai bengkak kaki tidak minta keringanan. Itu Nabi tak pernah minta keringanan. Saat hijrah ke Taif lalu dilempari batu, datang malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung. Bagaimana kalau gunung di sini ini aku timpakan ke penduduk Taif karena dia sudah menyakitimu? Kata Nabi, jangan. Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim
man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru aku berharap akan lahir anak keturunannya. Mungkin sekarang orang tuanya melempariku dengan batu, tapi nanti aku berharap anak keturunannya yang nanti menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Apa poinnya Bapak Ibu? Nabi itu tak pernah minta keringanan. Sungguh-sungguh kalau diperintah. Tapi malam itu Nabi minta keringanan. Yang tak pernah minta keringanan kepada Allah. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, berulang kali Nabi bolak-balik menghadap Allah. Lihat, yang tak pernah minta keringanan sekarang minta keringanan sampai berulang kali menghadap Allah. Ditahan rasa malunya di hadapan Allah, minta keringanan lagi, bolak-balik ditahan rasa malunya. Demi siapa itu Pak Nabi melakukan itu? Kalau Nabi sendiri tak pernah minta keringanan. Nabi melakukan itu demi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi kita-kita ini Pak, diperjuangkan oleh Nabi agar kita tetap bisa beraktivitas. Nanti sholatnya cukup 5 waktu yang wajib. Nabi perjuangkan kita. Maka Pak, siapapun yang masih malas sholat, siapapun yang masih azan berkumandang, tidak ada uzur, dia malas untuk sholat, diundur-undur sampai mau habis waktunya. Siapapun yang masih malas sholat, malulah dia dengan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin kita ini masuk surga bersama beliau, maka beliau memperjuangkan. Lalu kita yang sudah diperjuangkan, azan berkumandang, malas untuk segera. Malu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi kita nanti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Pak, semangat untuk menjaga salatnya. Harus semangat. Sudah hanya 5 waktu saja yang wajib. Cuman kita ini Pak katanya kalau azan itu suka malas untuk bersegera. Azan zuhur, apa katanya? Oh, kok sudah azan sih? Belum ngapa-ngapain sudah azan. Nah, ibu-ibu kadang-kadang begitu, bapak-bapak pun begitu. Tiba-tiba azan asar, apa kata dia? Kok wes asar sih? Turung lapo-lapo wes asar. Katanya Pak, satu-satunya azan yang tidak pernah dikomplain oleh kita itu hanya azan maghrib di bulan Ramadan saja. Itu tidak ada yang komplain tuh Pak. Tuh ditunggu sejak sahur, ditunggu. Bilang ke cucunya, jadwal azan maghrib nanti malam jam berapa gitu. Tapi kalau azan lain, aduh malas. Malu kepada Nabi. Nabi berjuang demi kita agar kita ini masuk surga bersama Nabi. Itu keinginan Nabi. Nabi tak ingin masuk surga sendirian. Nabi ingin umatnya juga kelak masuk surga. Nabi perjuangkan itu. Kita yang diperjuangkan santai, tak sungguh-sungguh. Malu kepada Nabi. Di mana posisi kita nanti di hadapan Nabi? Maka semangat sholat. Habis ini akan masuk Ramadan Pak. Maka sholat tarawih, dijaga, makmurkan masjid, ini tambahan di luar yang wajib. Cuman kadang sholat tarawih itu Pak, suka katanya itu saling mengabari di mana masjid yang imamnya lama. Disuruh jangan ke situ. Kasih tahu. Ini masjid Baitul Mukminin. Lama atau sedang-sedang Pak tarawih? Nah, sedang-sedang. Sedang-sedang saja malas kadang-kadang. Socok towo-towo katanya. Tapi kalau buka puasa, lemper minta yang panjang. Nah, kalau ngimami agak-agak malas. Saya pernah Pak ngimami Bu, sholat tarawih. Saya sering ceritakan. Karena terkesan ingat selalu dengan pengalaman itu. Saya lihat jamaah itu muda-muda. Ada yang agak sepuh tapi sehat.
Saya niat, Pak, ini saya mau baca 1 rakaat 1 halaman. Tapi ingin saya agak percepat lah. Rakaat pertama saya baca 1 halaman, agak saya cepatkan. Tapi apa yang terjadi, Bu? Baru rakaat pertama baca 1 halaman, sudah agak cepat padahal. Saya sudah dibatui sama jamaah-jamaah itu. Dan batuknya itu kayak batuk ndak ikhlas itu, Pak, kayaknya. Batuk yang batuk yang gitu. Batuk yang belakang. Pokoknya sak masjid itu rame batuk semua, Pak. Dalam hati saya, tuh, ndak khusyuk saya. Ini rakaat kedua wis al-ikhlas sajalah, ndak bisa ini. Bangkit saya rakaat kedua, Bu, saya baca kul huwallahu ahad. Dan benar, Bu. Kalau sudah kena kulhu, ndak ada yang batuk sama sekali, Bu. Alhamdulillah. Sehat walafiat semuanya. Sampai ada yang mikir katanya, Pak, kenapa surat ini diberi nama surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kata-kata Al-Ikhlas. Kalau Al-Falaq ada kul a'udzu birabbil falaq, An-Nas ada kul a'udzu birabbin nas, An-Nas. Al-Ikhlas kok disebut Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kata-kata Al-Ikhlasnya. Dia mikir sendiri. Lalu dia simpulkan sendiri, Pak. Mungkin Ustadz katanya, surat ini diberi nama Al-Ikhlas karena saya kalau diimami pakai surat ini paling ikhlas menjalankan sholatnya. Padahal tidak ada kaitannya, Pak. Al-Ikhlas itu maksudnya murni, memurnikan ibadah penyembahan kita hanya kepada Allah yang Maha Esa, yang satu saja. Qul huwallahu ahad. Maka, Pak, betul-betul kita jaga semangat untuk melaksanakan sholat ini. Saya ingin tarik kepada keimanan kepada yang gaib tadi. Kalau sholat sudah sering dibahas, hanya mengingatkan sedikit saja untuk kita bersemangat. Sudah diperjuangkan Nabi, Nabi ingin kita masuk surga bersama beliau. Sungguh-sungguh. Nabi, Pak, kalau ngurus diri sendiri saja, Nabi tidak akan berjuang sampai nawar bolak-balik. Cukup 50 waktu berikan kepada umatnya. Kalau kau laksanakan surga, tak laksanakan masuk neraka, urusanmu. Tapi Nabi tak begitu, Pak. Nabi berjuang agar kita semua ini katut masuk surga semuanya nanti. Maka harus disambut upaya Nabi itu dengan semangat dan kesungguhan kita. Tapi ada jamaah bilang begini, Pak, Ustadz, waktu 5 waktu itu sudah jadi 5 waktu itu Nabi Musa masih minta menyarankan suruh kembali, menawar lagi. Iya. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak mau. Iya. Kata jamaah, lah ya Ustadz, katanya, coba Nabi ndak usah malu sekali lagi. Kan lumayan Ustadz, katanya. Minta keringanan jadi 4. Balik lagi minta keringanan jadi 3. Balik lagi jadi 2. Balik lagi jadi 1. Balik lagi jadi ndak ada sholat itu. Nah, ini kenemenan ini, Pak. Sudah diperjuangkan oleh Nabi. Sekarang tentang keimanan kepada yang gaib, Pak. Ada sebagian manusia yang tidak mau beriman kepada yang tidak masuk akal. Yang gaib-gaib tak mau beriman. Ini orang-orang ateis. Surga neraka tak percaya. Isra Mi'raj apalagi tak percaya. Alam kubur tak percaya. Pokoknya yang tidak masuk akal saya tidak percaya. Adanya Tuhan tidak percaya. Ini orang ateis. Maka kita jangan seperti orang ateis ini. Kenapa? Karena orang bertakwa itu ciri-cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yang harus dia beriman kepada yang gaib. Tapi maaf, Pak, ada juga sebaliknya. Kalau tadi tidak percaya kepada yang gaib sama sekali, ada yang percaya kepada yang gaib, tapi percayanya itu tanpa filter, tanpa dasar. Pokoknya semua yang berbau gaib dia percaya. Yang mistis, yang klinik, semua dipercaya.
Ini juga tidak tepat. Maka nanti kita bahas bagaimana keimanan kepada gaib yang tepat itu, kepada yang gaib yang tepat itu. Ada Pak, semua yang gaib-gaib dipercaya. Yang mistis, yang klinik, yang takhayul, yang khurafat dipercaya. Jangan. Katanya masuk kupu-kupu ke rumah kita. Apa katanya Bu? Pak, kalau ada kupu-kupu masuk, mau ada tamu. Bu masuk, mau ada tamu ini. Ternyata kupu-kupunya warnanya ndak bagus. Wah, tamunya pasti mau ngerepotin ini katanya. Tiba-tiba assalamualaikum, dibuka waalaikumsalam, mertuanya ternyata yang datang. Tidak ada kaitannya Pak, tidak ada kaitan. Itu namanya takhayul. Tidak boleh percaya. Bagaimana Ustadz yang tepat percaya kepada yang gaib itu? Karena orang mukmin harus percaya pada yang gaib. Tidak seperti ateis. Pertama, kita jelaskan dulu kepada mereka yang tidak mau beriman kepada yang tak masuk akal tadi, orang-orang ateis. Apa penjelasannya? Ketika ada sesuatu yang tidak masuk akal, hal-hal yang gaib, itu sebenarnya bukan yang gaib itu tidak benar, tapi akal kita yang terbatas untuk memahami yang gaib. Maka jangan sombong karena akal kita ini terbatas. Maaf Pak, jangankan kepada yang gaib, akal kita ini tidak akan terbatas. Bahkan kepada yang nyata, akal kita ini tidak semua bisa mencernanya. Jangankan kepada yang gaib, yang nyata saja akal kita ini tidak semua bisa mencerna. Contoh, kata Nabi, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Nyata itu Pak. Setiap penyakit ada obatnya. Pertanyaannya, apakah sekarang semua penyakit sudah ditemukan obatnya? Belum. Padahal tidak gaib. Tapi kemampuan akal manusia itu terbatas. Profesor di bidang farmasi pun tak semua obat ditemukan. Penyakit itu ditemukan obatnya. Masih banyak yang belum ketemu. Padahal kata Nabi itu tidak gaib, itu ada kok obatnya. Tapi akal kita tak mampu. Alam semesta ini Pak tidak gaib, ada planet Mars dan sebagainya. Tapi berapa informasi yang kita dapat tentang alam semesta? Sedikit. Karena akal kita tidak nyampe kepada tata surya ini. Padahal itu tidak gaib. Maka katakan kepada yang tidak mau beriman kalau tidak masuk akal, jangankan urusan gaib, yang nyata saja akalmu itu tidak semua bisa mencerna. Lalu engkau sombong mengatakan kalau tidak masuk akal tidak percaya. Sedang akalmu saja kepada yang tidak gaib saja tak semuanya tahu. Maka orang mukmin itu harus mempercayai, meyakini adanya yang gaib. Tak bisa mendewakan akalnya saja, tidak bisa. Jangankan masalah obat atau planet Pak, maaf. Kadang naruh kunci di mana saja kita itu lupa Pak. Tidak usah jauh-jauh. Ada orang mau berangkat kerja Pak, kunci lokernya itu hilang. Dicari Bu, tidak ketemu-ketemu. Akhirnya sebelum berangkat kantor dia izin terlambat, dia sholat duha dulu. Allahu Akbar. Baru sholat, geremet-geremet kuncinya ada di sakunya ternyata. Lihat, akal manusia itu terbatas sekali. Maka jangan gaya dengan akalnya. Ada wilayah-wilayah dia harus tunduk kepada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kepada yang semua yang berbau gaib dipercaya. Sampai banyak tertipu dengan dukun-dukun. Katanya bisa menyembuhkan dengan keris halilintar. Kalau sudah dibeginikan
hidup lampunya. Berarti ini ada penyakit katanya, harus begini. Ternyata keris halilintar itu pakai baterai. Ternyata beli di toko online. Nah, banyak orang tertipu. Maka gimana mempercayai yang gaib yang benar? Begini kaidahnya. Yang tahu terhadap yang gaib itu mutlak hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Nabi tidak tahu. Kecuali atas yang diberitahukan oleh Allah kepada malaikat dan kepada Nabi tadi. Kalau tak diberitahu, tak tahu. Kenapa? Karena yang mutlak mengetahui yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabis wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kata Allah, dan milik Allah kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nabi sendiri tak tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah. Suatu ketika Nabi didatangi malaikat Jibril, menyerupai seorang laki-laki, putih pakaiannya, hitam rambutnya, dikenal dengan hadis Jibril. Lalu bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Lalu malaikat Jibril bertanya tentang hari kiamat. Intinya kapan hari kiamat itu? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah yang ditanya ini lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya, kalau yang bertanya saja tidak tahu, apalagi yang ditanya. Kita ini sama-sama tidak tahu, karena itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya apa tanda-tandanya saja, baru Nabi menjelaskan tanda-tanda kiamat. Karena kalau tanda-tandanya Nabi sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, kalau begitu kaidahnya, kalau sudah bicara yang gaib, maka kita tidak boleh percaya kecuali hanya yang ada dalilnya saja, baik dalam Quran atau dalam hadis. Kenapa? Karena yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasrahkan kepada Allah. Oh, katanya ada begini-begini yang gaib-gaib. Nanti kalau kamu ada tanda-tanda begini berarti akan dapat rezeki. Itu gaib. Itu sesuatu yang tak logis. Maka lihat ada tidak petunjuknya dalam Quran, dalam hadis. Kalau tak ada, tak boleh percaya. Kenapa? Karena yang gaib itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf Pak, saya ingin pertegas sedikit saja. Orang bicara bangunan
Itu tidak semua orang berhak bicara bangunan. Yang berhak bicara bangunan adalah yang ahlinya, arsiteknya, tukangnya. Yang lain-lain yang awam tidak berhak bicara bangunan karena dia tak punya ilmunya. Ditertawakan dia kalau bicara bangunan padahal dia tak tahu apa-apa. Yang tahu terhadap pengobatan di rumah sakit, operasi, dokter spesialis bahkan. Yang awam-awam tak boleh berkomentar karena ini urusan yang ahli di bidangnya. Bengkel mobil, sepeda motor kita itu yang ahli di bidangnya. Yang lain yang awam tak boleh banyak bicara karena tak tahu dia. Sedang untuk bangunan saja kita tahu diri, tidak bicara karena kita tidak ahli. Sedang untuk kesehatan di rumah sakit kita tahu diri, tak bicara karena kita bukan ahlinya, bukan dokter. Untuk kendaraan kita tak banyak bicara karena kita bukan ahlinya. Lalu kenapa untuk yang gaib, yang hanya mutlak miliknya Allah, orang lalu ikut-ikut bicara. Tak berhak dia bicara yang gaib karena yang tahu yang gaib hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada dalilnya percaya. Kalau tak ada dalilnya bicara gaib jangan dipercaya agar tidak terjerumus kepada takhayyul dan khurafat. Hati-hati. Nanti masuk pada kesyirikan dan sebagainya. Ada bu yang percaya dengan dukun. Jangan, kata Nabi. Yang datang ke dukun bertanya sesuatu, kata Nabi, lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diterima solatnya 40 hari 40 malam. Hati-hati. Dukun bicara gaib jangan dipercaya. Kenapa? Yang faham gaib, yang tahu gaib hanya Allah. Ada pak yang percaya kepada dukun. Nah, ini ada cerita pak. Ketika COVID kemarin, ada pak orang kaya, pendidikannya tinggi, pendidikan formalnya. Tapi karena COVID menakutkan. Dia sudah berusaha vaksin, berusaha jaga aturan kesehatan, tapi dia masih ingin ke dukun. Biar kuat, biar dibentengi katanya dari COVID. Maka dia cari informasi dukun yang paling top katanya. Diberi informasi, agak jauh, masuk ke gang. Akhirnya dia parkir mobilnya, mobil mewahnya. Dia jalan masuk ke gang jauh. Setelah itu dia keluarlah dari tempatnya dukun itu. Setelah ketemu di jampi-jampi keluar. Begitu mau ke mobilnya ketemu Pak RT di tempat itu. Loh bapak ibu dari mana? Karena waktu itu dibatasi mobilitas orang. Bapak ibu dari mana? Kok kayak bukan orang sini? Ya pak saya orang jauh. Kenapa ke sini? Saya ke mbah dukun yang di pojok itu. Ngapain ke sana? Minta di jampi-jampi pak. Biar terhindar dari COVID. Apa kata Pak RT ini bu? Ibu sama bapak ke mbah dukun di pojok. Iya. Ingin dijampi-jampi tadi biar selamat dari COVID. Iya. Aduh bu katanya. Mbah dukun di pojok itu sedang isolasi mandiri karena positif COVID katanya. Apa kata dia? Waduh Pak RT habis saya disembur bolak-balik tadi katanya. Jadi mau bebas COVID malah positif satu keluarga. Jangan percaya kepada yang seperti itu. Ada lagi pak, katanya ada dalilnya Ustadz. Kalau ada pemeriksaan kepolisian, suruh baca summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ayatnya benar Quran, tapi peruntukannya tak tepat. Tidak ada hadis mengatakan agar orang tidak melihat kita suruh baca itu, enggak. Nah, nanti takutnya polisinya malah lebih hafal. Bapak baca summum bukmun umyum fahum la yarjun. Kata polisi, au kasayyibim minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa bar. Nah, jadi enggak ada.
Saya pernah Pak, satu ketika kena tilang. Lampu kuning mau merah, saya terus karena saya kesusu, saya anggap masih kuning. Ternyata sudah merah, stop lah. Banyak yang kena, tidak hanya saya. Akhirnya antri masuk ke pos polisinya. Saya ingat terus. Begitu mau masuk, saya belakang-belakang. Tidak dipanggil-panggil, masih ada berapa orang masuk. Padahal saya mau pengajian pagi itu ibu-ibu. Saya bilang ke polisinya, Pak, apa boleh SIM sama STNK saya taruh dulu? Saya ada urusan Pak penting. Kata polisinya, tidak bisa katanya, tunggu dulu. Saya tunggulah Pak. Lama saya bilang lagi, Pak apa bisa saya lebih dahulu lah Pak karena ada kepentingan. Kata Pak polisinya, tidak bisa. Kenapa sih kok keburu sekali? Saya bilang, maaf Pak, bukan apa-apa, saya ada pengajian, sudah ditunggu jamnya, sudah mepet sekali. Apa kata Pak polisinya? Oh, Ustadz mau mengisi pengajian katanya. Nah, sudah nyebut Ustadz itu saya agak tenang sedikit itu Pak. Nah, kata beliaunya, oh begini aja Ustadz katanya, lanjut saja, STNK SIM tak usah diserahkan, sudah bawa saja. Nah, saya bilang, loh Pak enggak apa-apa kalau mau ditilang, cuman saya ada urusan mungkin nanti saya kesini lagi. Oh enggak Ustadz, tidak semua pelanggaran itu ditilang. Kadang-kadang pelanggaran cukup diperingatkan saja. Oh dalam hati saya, ini polisi mengamalkan tawasau bil haqqi tawasau bis sabr ini. Nah, senanglah saya. Waktu saya mau berangkat Pak, sudah naik sepeda motor itu Pak. Waktu saya mau berangkat, ternyata dipanggil lagi Pak sama polisi. Ustadz katanya, Ustadz mau ngisi pengajian di masjid ini, jam ini sekarang ini. Iya. Oh, kok tahu Pak? Saya bilang, saya sebelum dinas di sini ngantarkan istri saya pengajian di masjid itu. Oh, semakin tenang saya Pak. Lalu kata beliau, Ustadz mohon maaf Ustadz, kalau bisa temanya istri jangan suka marah-marah ke suami kata. Saya dalam hati Bu jujur, saya lihat seragamnya polisi saja takut saya, deg-degan saya. Ternyata polisi yang gagah takut sama ibu-ibunya. Luar biasa memang jenderal-jenderal di rumah ini Pak. Maka harus ada dalilnya. Kalau bicara yang gaib-gaib, yang tak masuk akal, harus ada dalil. Maka Pak, dalam kehidupan ini, sebab akibat itu ada dua. Singkat saja Pak. Sebab akibat itu ada dua. Apa itu? Satu namanya sabab kauni. Sebab kauni. Apa itu? Sebab akibat yang ilmiah, kalau saya bahasakan gampangnya, yang bisa dinalar, yang memang sesuai dengan fenomena alam. Itu namanya sebab akibat yang kauni namanya. Yang kedua, ada namanya sabab yang syar'i. Sebab akibat yang sesuai dengan syariat. Ada dalilnya. Kenapa kita perlu tahu ini? Agar kita tepat dalam keimanan kepada yang gaib tadi. Agar tidak masuk kepada percaya pada takhayul dan khurafat. Bagaimana itu Pak? Jadi sabab kauni itu sebab akibat yang ilmiah, yang sesuai dengan hukum alamnya, sunnatullahnya. Contoh ilmiah bahasa kita. Kata dokter, Bapak sakit kepala? Ya. Minum obat ini ya Pak. Insya Allah obat ini manjur. Lalu kita pun meminumnya. Kita yakin yang menyembuhkan Allah, tapi obat itu menurut penelitian terbukti mujarab untuk menjadi sarana penyembuhan kita. Kita percaya yang menyembuhkan tetap Allah, tapi kita percaya sebabnya adalah sarana obat tadi. Boleh. Kenapa? Karena itu namanya sabab atau sebab yang kauni, yang ilmiah, yang ada penelitiannya. Kita percaya. Sebab Islam itu mempersilahkan kita menggunakan akal. Ulul albab itu ciri-cirinya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna
yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Boleh, namanya sebab yang kauni. Ada yang kedua, di zaman Nabi ada sahabat yang mengobati orang tersengat binatang dengan membacakan surat Al-Fatihah. Karena Nabi mengajarkan itu. Diobati, dibacakan Al-Fatihah. Alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Maka kita percaya Al-Fatihah bisa menjadi sarana yang kita bacakan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Mana penelitian ilmiahnya? Mungkin tidak ada, mungkin. Tapi kita percaya. Kenapa? Karena dia masuk dalam sabab syar'i, sebab yang sesuai dengan syariat. Karena ada hadisnya. Jadi Pak, dalam kehidupan ini masukkan, apakah ini sebab yang kauni atau sebab yang syar'i. Kadang-kadang kan orang begini yang ke dukun itu. Namanya juga usaha, Bu. Ya kita ke dukun itu juga usaha katanya. Salah. Kenapa? Karena ke dukun itu satu, tidak masuk pada sebab kauni, tidak ilmiah. Juga dilarang dalam syariat. Tidak masuk pada sebab syar'i. Kalau tak masuk dua-duanya, jangan dipercaya. Bisa itu takhayul, bisa itu khurafat, bisa itu sihir, bisa itu jin, bisa rekayasa. Seperti dukun-dukun palsu itu. Rekayasa saja, seperti main sulap saja. Padahal ada trik-triknya. Maka Pak, dalam sebab akibat ada yang kauni, ada yang syar'i. Kalau syar'i kita percaya walaupun tidak ilmiah misalkan. Kalau kauni kita percaya karena ada ilmu pengetahuan yang telah membuktikan itu. Maka inilah yang kita harus fahami tentang sabab kauni dan sabab yang syar'i ini. Dalam hidup begitu Pak. Kadang-kadang katanya dalam rumah tangga itu hati-hati Pak. Suka sihir itu kadang-kadang masuk ke rumah kita untuk menceraikan, memisahkan suami dengan istrinya. Maka hadapi itu dengan minta pertolongan kepada Allah. Jangan ke dukun juga, tapi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi diantaranya suruh perbanyak baca surat Al-Baqarah di rumah kita. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Ada Pak, jamaah saya diundang untuk syukuran rumah baru. Ustadz, apa yang perlu saya baca agar rumah ini tidak ada gangguan-gangguan? Saya bilang Quran secara umum Pak. Mungkin ada surat khusus Ustadz? Ada. Apa surat khusus? Al-Baqarah. Perbanyak diantaranya. Kata beliau dilihat Pak. Ustadz, Al-Baqarah itu ternyata 2 juz setengah Ustadz. Apa boleh diganti kulhu Ustadz katanya. Nah, memang favoritin. Saya bilang ya tak apa-apa Pak. Apa saja bisa dalam ayat-ayat Quran itu. Ada hadis khusus bahwa inna syaitan, sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Memang kadang-kadang katanya Bu, favorit kita itu yang pendek-pendek bacaannya. Maka yang pendek-pendek ini tapi harus kalau bisa diupayakan lancar, yang bagus. Kadang-kadang kalau bisa nambah sedikitlah hafalan yang lain. Ada kiai Pak, nyari mantu, kiai nyari mantu. Dia ingin mantu yang hafalan Qur'annya banyak. Maka kan katanya ada cerita anekdot ini Pak. Datang santri pertama, siapa namamu nak? Katanya Bu, nama saya Pak Kiai Toha. Oh kalau begitu hafalkan surat Toha. Wah banyak Pak. Lalu setelah itu balik di belakangnya, saya namanya Pak Kiai Yasin. Oh hafalkan surat Yasin. Yang di belakangnya kemeringet Pak katanya. Kenapa? Karena namanya Imron.
Ini kalau disuruh hafalkan Ali Imran bahaya ini. Ya, siapa namamu? Nak, nama saya Imran Pak Kiai. Kata Pak Kiai, maunya disuruh hafalkan Ali Imran. Tapi Pak Kiai belum sempat bilang, namamu siapa nak? Imran. Pak Kiai mau bilang, langsung dia jawab dulu. Nama saya Imran Pak Kiai, tapi biasa dipanggil Kulhu katanya Pak. Itu demi agar tidak disuruh hafalan Ali Imran tuh Pak. Maka tameng diri perbanyak, hafalannya perbanyak, zikir-zikirnya perbanyak, agar tak diganggu oleh jin-jin, oleh setan-setan, oleh sihir-sihir itu. Nah, kita punya Allah, bergantung kepada Allah, bukan ke dukun. Kalau ke dukun, sudahlah barang kita tak ketemu, iman kita ikut hilang. Karena kita datang percaya kepada dukun-dukun itu. Maka perbanyak hafalannya. Kalau saya lihat ini wajah-wajah Bapak Ibu, nampaknya banyak hafalan Quran. Kalau jamaah Masjid Baitul Mukminin. Banyak ya Pak hafalannya ya Pak? Insya Allah dari wajah-wajahnya banyak. Ada ibu bilang ke saya Pak, jamaah wanita, ibu-ibu, Ustadz, anak saya itu sekolah di sekolah Islam sudah hafal juz ammah. Saya tidak mau kalah Ustadz, maka dia hafalan terus Pak. Setelah sekitar 6 bulan apa setahun saya lupa, cerita lagi, Ustadz, sekarang saya sudah hafal juz ammah. Oh alhamdulillah. Saya tanya Bu, betul ibu hafal juz ammah? Betul Ustadz, semuanya Ustaz. Juz ammah iya. Hafal saya Ustaz juz ammah itu semuanya, kecuali katanya An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Al-Mutaffifin, Al-Infitor. Banyak kecualinya ternyata Pak. Yang dihafal At-Takatsur saja nampaknya. Maka perbanyak agar tak diganggu oleh setan-setan, oleh jin-jin itu. Tawakalnya hanya kepada Allah. Kalau mau berikhtiar, ikhtiarnya bukan ke dukun, ikhtiarnya tadi bisa dengan sabab yang kauni, yang ilmiah, berobat dengan jalur yang baik, bisa dengan sabab syar'i yang memang ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamnya sudah kurang 15 menit, sudah sekitar 45 menit. Nampaknya tak cukup tentang bulan Sya'ban. Insya Allah walau bukan saya yang menyampaikan, nanti ustadz-ustadz kita di sini akan menyampaikan juga mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lain tentang keutamaan dan amalan di bulan Sya'ban ini. Tapi saya ingin sampaikan sedikit saja Pak tentang Sya'ban ini. Jadi rangkuman saja, Sya'ban itu bulan yang punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Sya'ban itu bulan dilaporkannya amalan. Hadis riwayat Imam An-Nasai, hadisnya Hasan. Dilaporkannya amalan. Amalannya apa? Kata Nabi, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin saat dilaporkan amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Maka perbanyak puasa sunnah. Nabi itu dalam hadis disebutkan hampir-hampir berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Jadi perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Karena bulan ini adalah bulan dilaporkannya amalan. Kemudian berikutnya Pak, terakhir saja. Banyak saya ditanya, Ustadz, amalan nisfu Sya'ban, apakah ini ada dalilnya? Jadi keutamaan malam nisfu Sya'ban itu para ulama berbeda pendapat keutamaannya, karena berbeda dalam menilai hadisnya. Ada hadis mengatakan Allah itu turun memperhatikan hambanya, turun ke langit dunia memperhatikan hambanya di malam nisfu Sya'ban, mengampuni hamba-hambanya kecuali yang berbuat kesyirikan dan yang bermusuhan. Sebagian ulama menilai hadis ini sahih, sebagian ulama menilai hadis ini lemah. Maka yang menilai hadis ini lemah berarti tidak ada keutamaan malam nisfu Sya'ban. Yang menilai hadis ini sahih berarti ada keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tapi Pak, walaupun malam nisfu Sya'ban ada keutamaannya menurut sebagian ulama, tapi ternyata setelah diteliti oleh para ulama, diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab namanya Lataiful Ma'arif,
Ternyata kata beliau, walaupun sebagian ulama mengatakan ada keutamaan malam nisfu Sya'ban, tapi tidak ada, kata beliau, amalan khususnya. Jadi tidak ada amalan khususnya. Amalannya apa saja. Nah, itu pun tadi keutamaannya pun masih ada sebagian ulama yang mengatakan hadisnya lemah. Jadi intinya kalau malam keutamaannya ada sebagian ulama yang mengatakan hadisnya sahih, tapi tidak ada amalan khususnya. Itu amalannya apa saja, silahkan. Ustadz, saya dapat kiriman disuruh baca Yasin, disuruh baca ini, bagaimana? Itu bukan hadis Nabi. Hadisnya lemah, bukan hadis Nabi. Tapi mungkin itu saran dari ulama, saran dari ustadz, tapi bukan hadis. Karena saran maka beda dengan hadis. Artinya saran itu silahkan kalau mau dikerjakan, tak dikerjakan juga tak masalah, tidak jadi kekhususan karena hanya saran para ulama saja, bukan dari hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan ada keutamaannya menurut sebagian ulama, tapi amalannya apa saja, silahkan. Tidak ada amalan yang khusus. Ini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali setelah meneliti hadis-hadis tentang amalan malam nisfu Sya'ban. Saya kira itu dari saya, Pak. Kalau ada pertanyaan 1-2 saya persilahkan. Silakan. Baik. Baik, Pak. Jadi begini. Tidak ada dalil tentang surat Al-Qasas tadi atau surat tertentu bisa mengembalikan barang kita yang hilang. Tidak ada. Maka karena ini tidak masuk pada perkara yang kauni, tidak ilmiah, dan juga tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tidak ada dalilnya, maka tak boleh kita percaya. Loh Ustadz, yang dibaca itu kan Quran, tapi peruntukannya bukan untuk itu. Qurannya benar, tapi peruntukannya bukan untuk itu. Kalau disalahgunakan peruntukannya, justru bisa disitulah masuk jin, karena tak sesuai dengan peruntukannya. Seperti tadi, kalau mau kebal suruh membaca qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Suruh baca lalu pegang katanya. Akhirnya dia pegang, ternyata enggak, datang mercon ke dia, diledakkan, enggak apa-apa. Hebat katanya. Datang lagi mercon yang lebih besar. Begitu dipeluk sama dia, dinyalakan, meledak merconnya, hancur tubuhnya berkeping-keping. Ditanya sama teman-temannya yang di situ, satu amalan lah, satu yang sama-sama begitunya. Tadi kok bisa pertama, sekarang kok malah mati dia? Tadi yang pertama itu jinnya datang ikut melindungi dia, maka tidak kena. Begitu datang mercon lebih besar, jinnya pun lari ketakutan, maka hancurlah dia. Maka tak sesuai peruntukannya, Pak. Qurannya benar, tak sesuai peruntukan. Kira-kira begini, bahasa sederhananya begini. Ada obat yang sudah diteliti ilmiah bahwa obat itu manjur. Tapi obat itu untuk sakit kepala. Bapak sakit perut, minum obat itu. Atau kata dokter harusnya, sudah tepat sakit kepala minum, kata dokter harusnya 3 kali sehari. Bapak mikir-mikir sendiri, 3 kali sehari saja sembuh. Apalagi kalau langsung 30 sehari. Mesti hilang langsung penyakitnya. Penyakitnya hilang, orangnya pun hilang langsung. Apa maknanya? Obatnya benar, tapi dosisnya salah. Peruntukannya salah. Bahaya juga. Hati-hati. Jadi Qurannya benar, tapi digunakan untuk yang tidak ada dalilnya, tak benar.
Disitulah justru jin bisa memanfaatkan, menyesatkan. Kan banyak Pak, orang lemnya benar, ini contoh Pak ya. Tapi dipakai anak-anak remaja, na'udzubillah, dipakai dihirup-hirup, jadilah dia seperti narkoba. Lemnya benar, tapi peruntukannya tak benar, bahaya. Maka Qur'annya benar, peruntukannya harus ada dalilnya. Kata Nabi, yang untuk menjaga diri Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada dalilnya. Yang untuk menjaga diri ayat kursi, 2 ayat terakhir. Atau begini Pak, kalau mau Bapak baca Quran yang banyak, setelah baca Quran Bapak berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan saya membaca Quran tadi, ya Allah, saya mohon kepada Engkau, barang saya yang hilang mudah-mudahan segera ditemukan. Kalau itu boleh, karena Qurannya dibaca sendiri, lalu dia berdoa dengan tawassul kepada amal solih. Tawassul kepada amal solih dibolehkan. Hadis mengatakan ada 3 orang terpenjara dalam gua. Lalu dia berdoa masing-masing dengan mengajukan amal solihnya. Tapi kalau khusus Al-Qasas ayat sekian untuk barang yang hilang, tidak ada. Maka hati-hati, di situ justru jin bisa menggoda-goda kita. Seperti lem tadi digunakan untuk narkoba, tidak benar. Peruntukannya tidak tepat. Demikian Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau saya lihat wajah-wajahnya sudah mulai redup-redup, saya khawatir kalau diteruskan ada yang mimpi sudah sampai Sidratul Muntaha nanti Pak. Nah, pembahasan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Kita jaga akidah kita, jauhi takhayul, jauhi khurafat. Kita ingin akidah kita benar kepada Allah, tidak diganggu oleh jin, oleh setan yang bisa mengganggu akidah kita. Kenapa? Karena iman inilah yang nanti akan kita bawa menghadap Allah. Yang berhak mendapat surga Allah adalah orang-orang yang punya iman yang benar di dalam hatinya. Saya kira itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri bersama langsung dengan doa kafaratul majlis, dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.